Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semua, perkenalkan saya Kisti Hafiza Lubis dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 42335300010 dari kelas PSM 23B. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya mengenai perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar menggunakan metode Simpson 1/3 dengan pendekatan terhadap data BPS tahun 2019 hingga 2023. Latar belakang saya dalam penulisan jurnal ini yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu daerah, khususnya pada Kota Pematang Siantar yang berada pada Provinsi Sumatera Utara. Data pertumbuhan ekonomi yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS memberi dasar bagi analisis ini. Namun, data tahunan sering sekali memerlukan metode analisis yang lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan menyeluruh. Nah, pada metode integral Simpson 1/3 adalah teknik numerik yang efektif untuk mengestimasi pertumbuhan ekonomi dari data yang ada. Metode ini dapat mengatasi ketidakseragaman interval data dan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode interpolasi sederhana. Dengan memanfaatkan data BPS ini, data dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, tujuannya di sini ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar dengan menggunakan metode Simpson 1/3 berdasarkan data BPS tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana penerapan integral metode Simpson 1/3 dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nah, di sini ada manfaat dari penulisan jurnal yang saya lakukan. Yang pertama itu memberikan kita informasi mengenai perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar. Nah, yang kedua itu untuk menambah wawasan bagi para pembaca atau pendengar mengenai konsep integral terkhususnya pada metode Simpson 1/3. Oke, kita masuk ke tinjauan teoritis. Metode Simpson adalah teknik integral numerik yang digunakan untuk mengestimasi nilai integral atau area yang berada di bawah kurva dari suatu fungsi. Nah, dalam konteks pertumbuhan ekonomi, metode ini dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan kumulatif atau perubahan dalam ekonomi selama periode tahun tertentu. Nah, berdasarkan data tahunan yang tersedia, metode Simpson ini lebih akurat dibandingkan dengan metode integral sederhana seperti metode trapesium karena menggunakan interpolasi kuadrat untuk memperkirakan nilai di antara titik data. Berikut adalah rumus metode Simpson 1/3, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan h/3 dikali fa ditambah 4fa tambah h ditambah 4fa tambah 3h ditambah fb, di mana h adalah panjang setiap subintervalnya yang dapat dicari dengan rumus b dikurang a per n. Nah, apa itu a-nya? A itu adalah titik awal dari interval, b-nya titik akhir dari interval, dan n-nya itu jumlah subinterval yang harus genap untuk setiap metode Simpson 1/3. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode yaitu analisis kualitatif yang terbagi atas dua tahap. Yang pertama itu tahap pengumpulan data, di mana data dari penelitian ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS terkait indikator ekonomi Kota Pematang Siantar dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, tahap kedua itu adalah analisis data, di mana data yang saya gunakan ini akan dihitung pertumbuhan ekonominya menggunakan metode Simpson 1/3. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini terdapat data yang saya ambil dari BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, pada tahun 2019 yaitu 4,28%, pada 2021 yaitu 1,25%, dan pada 2023 yaitu 4,22%. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa A sebagai interval awal yaitu dia adalah 2019 dan B itu sebagai interval akhir yaitu 2023. N-nya itu 2. Dari mana 2?
2019 ke 2021 itu ada selang 2 tahun. Nah, 2021 ke 2023 itu juga ada selang 2 tahun. Berarti N-nya adalah 2. Baru M-nya itu adalah nilai tengah. Itu adalah 2021. Nah, dengan hal tersebut, kita juga bisa mengetahui fungsi F pada titik-titik tersebut, di mana F 2019 yaitu 4,28 dan F 2021 itu ada 1,25 dan F pada 2023 ada 4,22. Dikarenakan dari data tersebut terdapat 2 subinterval atau N-nya sama dengan 2, maka rumusnya dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan B dikurang A per 6 dikali FA ditambah 4FA tambah B per 2 ditambah FB. Maka kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, berarti integral 2019 sampai 2023 fx dx sama dengan 2023 dikurang 2019 per 6 dikali fungsi 2019 ditambah 4 fungsi 2019 tambah 2023 per 2 ditambah fungsi 2023. Nah, berarti itu sama dengan 4 per 6 dikali 4,28 ditambah 4 dikali 1,25 ditambah 4,22. Berarti integral 2019 sampai 2023 fx dx sama dengan 4 per 6 dikali 4,28 ditambah 5 ditambah 4,22. Berarti integral 2019 sampai 2023 fx dx di sini ada 9. Untuk mendapatkan rata-rata pertumbuhan tahunan dari 2019 hingga 2023, kita bisa bagi hasil integralnya dengan panjang intervalnya, yaitu 4 tahun. Dari 2019 hingga 2023 kan ada selang waktu selama 4 tahun. Nah, berarti rata-rata tahunannya yaitu sama dengan integral 2019 sampai 2023 fx dx per 4. Tadi kan di awal kita sudah mendapatkan integral 2019 sampai 2023 fx dx itu 9. Berarti kita bagikannya saja, 9 bagi 4, berarti 2,25%. Nah, setelah kita mengaplikasikan metode Simpson 1/3 ini pada data, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan pada Kota Pematang Siantar ini 2,25% untuk periode 2019 hingga 2023. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integral metode Simpson 1/3 memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode Simpson ini dapat digunakan untuk menghitung perkiraan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut data, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 sampai 2023 Kota Pematang Siantar yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan sudah dianalisis serta dilakukan perhitungan. Maka, perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar adalah 2,25% setiap tahunnya. Sekianlah hasil presentasi dari jurnal saya ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.